tersentuh, setiap hembusan nafas yang Anda keluar masukkan itu membuat Anda semakin tenang, semakin nyaman, bahkan semakin rileks dan percaya diri. Pertanyaan saya, sampean lebih pahaman kutub utara, kutub selatan, atau lebih pahaman jari kanan, jari kiri? Jari kanan, jari kiri. Oke. Pertanyaan berikutnya, sampean lebih pahaman sembrani atau magnet? Oke, sekarang fokus di dua jarinya. Sampean bayangkan magnet saya taruh di tangan sampean. Yang satunya saya ambil lagi magnet, saya taruh di sini. Pakai logika akal sampean, kalau ada dua magnet berdampingan, otomatis ada daya tariknya, atau bahkan ada gesekan, atau bahkan mau menempel. Menurut sampean betul enggak? Oke. Sekarang bayangkan di tangan sampean saya kasih magnet. Pertanyaan saya, bisa fokus membayangkan di tangan sampean ada magnetnya? Oke. Dan entah kenapa saya tambahkan magnet lagi, tiba-tiba tangan Anda mulai merasakan ada daya tariknya. Saya tambahkan lagi magnetnya, tangan Anda mulai ada gesekan. Saya tambahkan lagi magnetnya, tangan Anda mulai menempel. Saya tambahkan lagi magnetnya, tangan Anda mulai lengket. Dan saya tambahkan lagi magnetnya, entah kenapa tubuh Anda mulai lemas. Saya tambahkan lagi magnetnya, entah kenapa tiba-tiba mata Anda mulai mengantuk. Saya tambahkan lagi magnetnya, tubuh Anda mulai tidak berdaya. Dan entah kenapa saya tambahkan lagi magnetnya, Anda mulai tertidur. Saya tambahkan lagi magnetnya, tertidur. Untuk rasa sentuh, saya hitung angka 5 sampai 1, hitungan mundur, membuat tidur Anda semakin lelap, semakin ke dalam, bahkan semakin masuk ke dalam relaksasi Anda. 5, semakin tenang. 4, semakin pulas tidurnya. 3, semakin ke dalam tidurnya. 2, semakin masuk ke dalam ruang relaksasi Anda. 1, semakin masuk bawah alam sadar Anda. Untuk rasa sentuh, saya hitung angka 1 sampai 3. Entah kenapa nanti di saat hitungan 1, 2, 3 Anda akan terbangun dari tidur Anda. Tapi entah kenapa tiba-tiba nama Anda hilang di memori Anda. Sekali lagi untuk rasa sentuh, hitungan 1, 2, 3, di saat Anda terbangun dari tidurnya nanti, Anda akan terbangun, bahkan nanti nama Anda hilang di memori Anda. Semakin diingat semakin hilang. Dipaksa diingat semakin hilang. Dan tak kenapa di saat Anda terbangun nanti, Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dengan sejujur-jujurnya. Sekali lagi untuk rasa sentuh, hitungan 1, 2, 3, Anda akan terbangun dari tidur Anda. Tapi entah kenapa tiba-tiba di saat Anda terbangun, nama Anda hilang di memori Anda. Semakin diingat, dipaksa diingat, semakin hilang. Dan entah kenapa nanti di saat ada pertanyaan-pertanyaan dari saya, Anda akan menjawab pertanyaan dari saya dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, 3, bangun. Coba saya mau membuktikan lagi. Namanya siapa? Punya nama? Namanya siapa? Semakin diingat semakin hilang, bahkan semakin diingat semakin lupa. Tapi awalnya punya kan? Punya. Tapi sekarang namanya siapa? Oh, nggak tahu. Oke. Tak kasih nama ya. Nanti di saat saya ngobrol biar enak. Ya? Oke. Namanya terserah saya. Oke. Wis tak kei jeneng Kiai rame di Jakarta. Ini menurut Bapak? Ini kopi ya. Ada cedek suaranya gak jelas. Ini K. Ini A. Ini X. L. Serat
Seratnya, serat. Y. Oke. Serat, serat, serat. Dibaca. Nggak tahu. Duh, diingat-ingat, fokus. Serat, huruf awalnya. R. Serat, O. serat, serat, serat. K. Serat, serat, serat. A. Serat, serat. Y. Serat, serat, serat. A. Dibaca. Rokaya. Oke, saya ambil serat, saya masukkan di memori Anda. Sekarang nama Anda? Rokaya. Oke, coba ditakon sih jeneng. Namanya siapa? Rokaya. Oke, Rukaya. Mbak Rukaya, saya mau tanya. Yang membuat sampean bahagia, senang, itu apa coba? Jujur. Ada suami saya. Apa? Ada suami saya. Oh, itu ada suaminya. Berarti bahagia. Selain itu? Selain itu membuat sampean senang, bahagia. Bisa jalan-jalan sama keponakan saya. Oke, untuk saat ini bisa jalan-jalan. Untuk saat ini atau kemarin-kemarin. Nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu, saya kayak sakit. Sakit apa kayak sakit? Nggak tahu. Kalau kayak sakit berarti tidak sakit. Kalau sakit berarti sakit. Kalau sampean merasakan sendiri selama ini kayak sakit apa sakit? Sakit. Oke. Pertanyaan berikutnya, yang membuat sampean marah, emosi itu apa? Suami saya sering merokok terus. Gak ada rokokan. Terus maunya? Suami saya nggak nurut. Oh, gak nurut. Maksudnya ke sampean gak nurut? Berhenti ngerokok. Tapi saya juga merokok, cuma kan gini, betul memang yang saya pelajari itu yang di lapangan paling banyak seorang istri tidak mau suaminya merokok karena kesehatan. Tapi menurut saya, tidak tahu suami sampean itu buat selimuran, jadi daripada berbuat hal-hal yang tidak baik atau tidak apa, tujuannya itu iso nenangno pikiran, iso keluar ide-ide yang istilahnya selama ini buntu, ngombe ngopi rokokan ternyata timbul itu. Nah, terus maunya berhenti atau setengah-setengah rokokan, apa ndek mburi kowe rokokan, coba nanti saya sampaikan ke suaminya. Dikurangi dulu pelan-pelan. Oke. Karena suami saya ada sakit ginjal. Oh, emang sakit ginjal. Ya sudah, nanti saya bantu nanti untuk ginjalnya. Ya, sip. Terus yang terakhir, yang membuat sampean sedih, menangis, takut, gelisah, itu apa? Kalau mau nangis. Pikiran. Karena suami saya dituduh perusahaan. Padahal suami saya nggak pernah melakukan itu. Selama dituduh itu sama dengar sendiri atau jari-jari? Saya ikut kemanapun suami saya pergi. Tapi sama enggak bantah tak bela suami waktu itu. Saya selalu bela suami saya. Oh. Tapi menurut sampean jujur suaminya betul-betul enggak penggelapan? Saya selalu merasa suami saya jujur selama ini. Akan ngambil uang pun tak pernah di perusahaan. Oke, sudah. Pertanyaan saya berikutnya, itu yang tadi yang 3 selesai. Pertanyaan saya, selama sampean sakit itu kelihatan apa aja, penampakan apa yang hadir di sampean selama sakit atau mau sakit? Saya nggak ngelihat apa-apa, cuma saya merasa ketakutan.
Ketakutan. Iya. Terus Saya selalu minta suami saya megang kaki saya. pas mau sakit apa pas sakit? Pas sudah mau sakit, saya merasa kaki saya mati rasa. Berarti Saya takut. mulai mau sakit sampai tadi mau ketemu saya mati rasa. Iya. Oh, sekarang bisa jalan. Oke, nanti jalan-jalan Mas. Nanti jangan keinginannya jalan-jalan. Oke. Tadi bilangnya ke saya pernah kelihatan besar hitam. Coba saya ingin tahu. Iya. Itu kapan? Sebelum puasa atau puasa pertengahan? Apa malam takbir? Saya ingat saya waktu Lebaran Idul Fitri. Oh, berarti yang jam 3 ini? Iya. Saya merasa saya tidur di sini. Tiba-tiba? Saya merasa dengar ada orang di kamar mandi. Ada suara? Ya, dari kamar ya? mandi kayak orang pipis. Hah? Terus Oh, pipis. iya. Enggak, maksudnya suara enggak? Atau manggil atau apa? Enggak, cuma kayak ada suara pipis. Tapi enggak dilihat. Enggak, saya kira suami saya. Ternyata suami Saya. ternyata ada di mana? Ternyata suami saya ada di sini. Sebelahnya. Oke, pertanyaan saya belum menjawab yang tadi. Yang katanya tadi kelihatan hitam besar itu loh, coba. Kapan? Kan tadi bilang waktu awal tadi saya tanya. Hitam besar. Itu kapan? Sebelum puasa, pertengahan puasa, atau malam takbiran? Jam 3. Oh, malam takbir. Itu waktu itu penampakannya ya apa? Waktu datang ke sampean tinggi, hitam. Iya, maksudnya asalnya di mana? Di belakang, di luar? Saya kan tidur di sini. Ya, terus orangnya melangkah. Terus? Melangkahi saya. Saya kira suami saya. Ya, cuma ditiduri soalnya. Terus saya badannya langsung panas. Oke. Di saat dilangkahi masih kelihatan apa hilang? Hilang. Oke, soalnya ditiduri masuk itu. Jadi mlebu nang awak. Tapi kalau dilangkahi pergi itu kelihatan, berarti nek ngelangkahi tok sama kembangi ambet. Tapi kalau masuk sudah semuanya, ya ditiduri, ya kembangi ambet. Jadi full dari kepala sampai kaki sama terasa semua. Berat, bayang, sesek, perut, jojo, kaki itu full karena masuk. Sudah. Menurut sampean gini-gini tadi yang sampean curigai, yang bikin sampean, menurut sampean, saya kan juga tidak tahu kira-kira sama enggak. Yang sampean curigai, yang membuat sampean seperti ini, kira-kira siapa? Orang dekat, teman, saudara, atau tetangga kanan kiri, atau orang luar? Coba saya ingin tahu. Karena biasanya nanti hadir di mimpi Anda selama sakit atau bahkan mau sakit sosok orang tadi. Nah, menurut sampean selama sakit ditekani orang, sosok orang yang membuat sampean seperti ini, pernah dimimpeni, ditekani, mau sakit sampai sakit? Saya bingung karena mimpinya berita-berita. Udah, kalau yang mimpi sosok manusia, bukan jin tapi sosok manusia, hadir di dalam mimpi di saat mau sakit dan sakit. Saya sebelum sakit mimpi ada seorang perempuan. Ya, terus? Cuma saya nggak kelihatan wajahnya, cuma dari belakang. Oke, dari belakang itu ya apa? Rambutnya ya apa rambutnya? Rambutnya kayak pendek. Oke, terus? Tubuhnya? Tinggi pendek? Yang nggak tinggi banget. Badannya kurus, sedang, gemuk? Berisi. Oh, berisi, bukan gemuk ya. Terus rambutnya lurus, gelombang, keriting?
Oh, gelombang. kayak ikan. Ya gelombang. Waktu hadir di mimpi sampean waktu itu ngapain, atau baik pas di mimpi ku pernah ngomong apa kayak coba? Kayak ngomong Terus cuma dia 2 kali ada di mimpi saya, cuma saya nggak tahu wajahnya. iya wajahnya nggak tahu betul. Di saat hadir mimpi gerak-geriknya ngapain? Nggak ngapa-ngapain, cuma kayak deketin saya Atau aja. senyum ngremehno apa sinis wajahe apa mek noleh tok langsung ngalih kan gitu. Enggak, kayak deketin saya. Oke, kuncinya satu yang membuat sampean seperti ini orangnya itu tadi. Jadi harus hati-hati. Insya Allah dengan izin Allah saya bantu kalau sampean ada kemauan, karena yang menyembuhkan bukan saya tapi Allah. Saya cuma perantara kesembuhan dari yang sakit. Kalau yang sakit ada kemauan bisa sembuh insya Allah. Udah ya. Dan nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Yang keras 1 kali lagi. Untuk rasa sentuh kembali ke memori Anda sebelumnya. Memori yang barusan terjadi, semen buang jauh-jauh. Kembali ke memori Anda sebelumnya. Semakin kembali ke memori Anda semakin sehat, semakin percaya diri, semakin semangat, semakin pemberani, semakin kuat. 1, 2, 3.